Saya sangat terkesan ya dengan Esther, suara hati kita semua. Ketika banjir bandang itu dan banyak yang menderita, kita juga bagian dari mereka. Sebelum saya sampaikan kata sambutan saya akan menyampaikan dulu hormat saya kepada sesepuh yang hadir di sini. Karena kalau berkenan bisa bersama saya sebentar, karena ada di sini ada dua sesepuh kita yang sejak awal mendirikan Yayasan Pencinta Danau Toba ini. Mohon kiranya Tulang Haposan Silalahi bersama saya sebentar saja, sama Profesor Payaman Simanjuntak. Sambil saya menyampaikan kata sama bisa tulang, ini dua-duanya tulang saya. Prof Payaman juga. Prof Payaman cuman sebentar berfoto saja. Iya, karena ini sangat istimewa. Sebenarnya di Jumat ada satu orang lagi, Profesor K. Tunggul Sirait. Dari sini saya menyapa Pak Tunggul. Selamat sore Pak Tunggul. Ya, iya, sebentar aja tulang. Iya. Jadi tahun 95 YPDT ini didirikan. Ada dua tokoh yang masih ada di sini sebagai bukti sejarah bahwa YPDT ini telah 30 tahun menyuarakan ini semua. Jawabannya adalah yang kita akan bahas dan lihat hari ini. Suara yang berseru-seru di padang gurun yang dianggap sumbang selama 30 tahun, sekarang kita mengamininya. Jadi hormat kepada pendiri YPDT Profesor Payaman Simanjuntak telah melegasikan YPDT ini bagi yang lebih muda, dan Tulang Haposan Silalahi. Tepuk tangan untuk mereka dan Profesor Tunggul Ucup. Terima kasih. Kalau nipe tulang, horas tulangnya, horas tulang. Ya, saya akan kata sambutan. Sudah bisa ke tempat. Dah aku. Oke, ya. Nanti sedikit pula. Oh ya udah. Kepada semua yang terhormat dari Batak Center, Ketua Umum dan Sekretaris, Pembina dan Pengawas dan semua jajarannya yang hadir di sini, luar biasa. Profesor Bomer Pasaribu, ya, Irjen Erwin Tobing dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bang Ketum, Abang Tampu Bolon, dan Bang Jerry Sirait, dan juga semua jajaran dari Yayasan Pencinta Danau Toba, dan juga pembina di sini Pak Profesor Marwarar Sihan, dan yang lainnya ada Sekjen Andaru Sanyoto, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kali ini kata sambutan saya agak panjang. Jadi mohon izin pada Ketua Umum, apakah bisa sedikit saya dikasih waktu tambahan lebih dari 10 menit? Ya, terima kasih. Jadi saya akan sampaikan refleksi Ketua YPDT Marwab Siahan. Belajar banyak dari bencana ekologi Sumatera, tutup selamanya TPL dan perusahaan lain merusak kawasan Danau Toba. 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilululantakkan banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada 25 sampai 30 November 2025.
Aceh Tamiang, Agam Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan menjadi lokasi utama petaka yang secara teknis bersebutan bencana hidrometeorologi tersebut. Saat itu memang terbentuk siklon Senyap di Selat Melaka yang kemudian menyebabkan curah hujan ekstrim. Tapi curahan air dari langit tidak akan menyebabkan bencana parah kalau saja kehancuran hutan tidak terjadi di hulu. Daerah tangkapan air di sana secara perlahan tapi pasti telah merubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau kawasan pertambangan. Dampak bencana ekologi itu tidak tanggung-tanggung. Per 6 Januari 2006 yang meninggal sudah 1.178 orang. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, terbanyak di Kabupaten Aceh Utara 229 orang, Kabupaten Agam 194 orang, dan Tapanuli Tengah 128 orang. Korban yang masih mengungsi 2.174 orang. Inilah bencana paling mematikan di negeri kita setelah gempa bumi dan tsunami Sulawesi. Efek sesar Pulau Koro pada 28 September 2018 itu menewaskan 4.340 orang. Masih menurut data BNPB, hingga 22 Desember 2025, kerusakan infrastruktur fisik meliputi 147.236 unit rumah, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, dan 290 gedung dan kantor. Luasan bencana menyentuh 52 kabupaten kota dengan total 3,3 juta jiwa terdampak atau sekitar 5,5% penduduk Pulau Sumatera. Berapa gerangan kerugian finansial yang disebabkan bencana ekologi Sumatera tersebut? Lembaga Kajian Ekonomi Center of Reform of Economic atau KOR Indonesia mempublikasikan hasil kajiannya pada 24 Desember 2025 dalam laporan di Core Insight yang berjudul Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera. Mereka mengatakan biaya pemulihan fisik diperkirakan mencapai 77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya 2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dan lumpuhnya aktivitas ekonomi, rumah tangga, trauma fisik, psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak. Lembaga ini pun mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera. Jelas, bencana ekologi Sumatera maha dahsyat, perlu 20-30 tahun untuk memulihkan kawasan terdampak ini. Begitupun hingga hari ini pemerintah pusat belum menyatakan sebagai bencana nasional. Ajaib tentu. Tidak seperti saat tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Tawaran bantuan dari dunia internasional juga ditampik pemerintah Indonesia. Uluran tangan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Iran termasuk yang ditolak. Negara ini termasuk yang paling awal bereaksi. Bencana ini sekali lagi musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri. Begitu perkataan Presiden Prabowo Subianto yang dikutip BBC News saat berbicara pada ulang tahun Golkar ke-61 di Senayan. Mengherankan betul sikap pemerintah pusat ini. Hingga sekarang para korban terdampak masih banyak yang menanti bantuan, terutama mereka yang di kawasan terisolir. Prajurit TNI Polri yang dikerahkan 42.000 orang, pemerintah nyata kelimpungan di lapangan karena memang sebelumnya belum berpengalaman menangani bencana sebesar separah ini. Mengapa Presiden Prabowo sampai sekarang pun tidak mengatakan yang terjadi di Sumatera itu bencana nasional? Apakah karena seperti yang ramai dipercakapkan publik, perusahaannya termasuk yang merusak alam Sumatera, terutama Aceh selama ini? Entahlah. Bencana ekologi Sumatera jelas merupakan ekses kejahatan lingkungan yang berlangsung sekian lama, yang melibatkan pengusaha, pejabat negara yang memberi konsesi dan izin, serta operator lapangan. Tentu saja tak hanya di Sumatera. Kejahatan ini terjadi, melainkan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hutan telah dikonversi menjadi lahan sawit dan tambang. Presiden Prabowo sendiri masih tetap bernafsu memperluas perkebunan sawit di negeri ini. Sewaktu memberi arahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara pada tanggal 16 Desember 2025
ia mengatakan harapannya agar kelapa sawit ditanam di Papua. Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kaki sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Demikian katanya di Detik tanggal 17 Desember 2025. Berarti tak hanya Papua yang perlu menanam sawit, tapi juga seluruh wilayah di negeri ini. Dalam logika Presiden itu demi swasembada energi. Bahwa Sumatera baru saja didera bencana luar biasa akibat perkebunan sawit dan tambang, itu sudah tak diingat sehingga tak diperdulikan kepala negara. Jika demikian, tak syak lagi Indonesia akan terus menuai bencana ekologi, termasuk yang mungkin lebih parah lagi. Bencana ekologi Sumatera sendiri telah mengagetkan dan memelekkan mata orang banyak, termasuk generasi Z dan angkatan yang lebih belia di tanah air. Video dan foto lokasi kejadian yang diunggah netizen dan wartawan di media sosial dan media massa telah menyadarkan mereka seketika. Mereka lantas bereaksi keras menyoal kaum perusak alam serta pemerintah yang mereka anggap rakus dan korup sehingga membiarkan saja deforestasi terjadi. Sesungguhnya Yayasan Pencinta Danau Toba sudah tak kurang dari 30 tahun bersuara nyaring menyoal perusakan alam terutama yang terjadi di kawasan Toba, Sumatera Utara. Tapi seperti suara orang yang berseru-seru di padang gurun, sedikit saja yang memperhatikannya, bahkan kalaupun mendengar ada yang menganggapnya sumbang. Baru sekaranglah setelah bencana ekologi Sumatera orang mengamininya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak. Perlawanan YPDT. YPDT lahir pada 17 Agustus 1995 sebagai wujud keprihatinan sekelompok kaum terdidik melihat keadaan Danau Toba yang kian merana dan dari tahun ke tahun akibat eksploitasi alam yang sudah menjurus ke penggagahan dan pemerkosaan. Pelakunya terutama adalah PT Inti Indorayon Utama yang beroperasi di Susur Ladang, Porsia sejak 1988. Sekarang perusahaan yang dimiliki Taipan asal Belawan Sumatera Utara Tan Kang Ho Sukanto Tanoitut menggunakan nama Toba Pulp Lestari atau TPL. Profesor Midian Sirait, Insinyur Sarwono Kusumat Maja, Jenderal TNI Purnawirawan M. Panggabean, Maijen TNI Purnawirawan A.M. Manihuruk, Dr. Andus Ingat Cimbiring, Maijen TNI Purnawirawan Haposan Silalahi, Legend TNI Purnawirawan Raja Inal Serigal, Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Dr. Andus Christian Temanggor, Brigjen TNI Purnawirawan Marjan Saragi, Sarman Damanik S.A. Maijen TNI R. Kasim Biring Meliala, Jansen Sinamo, Dr. Master P. Tumanggor, Profesor Dr. Payaman Simanjutak, Profesor Dr. Insinyur K. Tunggul Sirait, dan beberapa tokoh nasional lain kalangan yang terusik dan kemudian tergerak untuk melawan korporasi perusahaan lingkungan kawasan Danau Toba. Mereka lantas merancang haluan dan strategi perjuangan IPDT. Dalam rumusan yang dihasilkan ditegaskan bahwa tujuan keberadaan organisasi ini adalah mengusahakan agar kawasan Danau Toba pada suatu saat dapat dinyatakan sebagai World Heritage warisan dunia, sehingga pelestarian dan pengembangan menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional. Mengajak khalayak luas agar terlibat dalam pelestarian itu mesti dilakukan. Disebutkan juga bahwa sasaran YPDT ada 3, yaitu 1. Memelihara kualitas air Danau Toba yang secara langsung ditentukan oleh kelestarian hutan-hutan di daerah tangkapan air DTA Danau Toba. Yang kedua, menjaga kualitas air Danau Toba dengan mencegah segala macam polusi, baik yang disebabkan oleh limbah manusia maupun industri, pertanian, restoran, hotel, pabrik, dan sebagainya. Dan mengusahakan agar masyarakat setempat menjadi pelaku aktif sehingga dapat diposisikan sebagai pemanfaatan utama dari program-program pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan Danau Toba. Setelah para pendiri itu, kamilah generasi yang lebih belia yang menjalankan YPDT. Garis yang kami jalankan masih saja sama, namun pendekatannya disesuaikan dengan semangat zaman. Yang dihadapi tetap sama, yaitu eksploitasi alam yang sudah menjurus ke penggagahan atau pemerkosaan. Pelakunya terutama adalah PT Inti Indorayon Utama yang kelakuannya tetap sama, kendati telah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari atau TPL, serta tetap tak tersentuh, untouchable. Meski rejim Orde Baru yang dulu sangat menopangnya sudah tumbang pada Mei 1998.
Korporasi yang satu ini memang sungguh bermasalah. Lihatlah, kejahatan berdimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum, keuangan, dan yang lain yang mereka lakukan sekitar 35 tahun berdampak luar biasa. Baru sekaranglah setelah bencana ekologi Sumatera, kegiatannya dihentikan sementara oleh pemerintah untuk kali kedua. Sangat bermasalah. PT Inti Indorayon Utama beroleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 1983 dan dari Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar tahun 1984. Menteri Kehutanan memberi izin ke korporasi itu pada 1984 untuk menggarap hutan pinus 86.000 hektar di Sumatera Utara Sumut. Pada 1986 korporasi ini juga mendapat hak penguasaan hutan HPH 150.000 hektar dari otoritas tersebut. Sebagian konsesi ini tumpang tindih dengan tanah adat, termasuk apa yang kita kenal sebagai hutan ulayat. Namun di masa Orde Baru, rakyat yang menyoal bisa saja dituduh subversif sebab menghalangi pembangunan. Kendati pabrik pulp dan rayonnya terletak di Sosor Ladang Porsia baru beroperasi tahun 1988, secara ajaib Indorayon telah membukukan keuntungan 10,79 miliar di tahun 1989. Asal usul labanya tentu dari pinus yang ditebang dan dijual. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, setelah mendapat izin tahun 84 dan beroperasi 87, tapi tahun 89 telah membukukan laba. Jadi yang dijual bukanlah rayon dalpap, tapi adalah pohon-pohon yang ditebang, pinus dan lain sebagainya itu, dan itu adalah warisan yang diberikan mestinya kepada kita. Masalah di tengah masyarakat sekitar semakin mengemuka setelah pabrik Indorayon mulai beroperasi pada 1988 di lahan 200 hektar di Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Porsia. Selain bubur kayu, pulp dan rayon, unsur penting untuk tekstil, ternyata bahan kimia dalam jumlah besar di sana mereka produksi juga untuk digunakan sendiri. Hal ini terungkap jauh hari kelak, yakni setelah Labatt Anderson Incorporated, perusahaan konsultan AS yang ditugasi pemerintah, tepatnya Bapedal, mengumumkan hasil auditnya pada 1996. Warga Porsia sangat diresahkan oleh limbah kimia, gas cair dan padat dari pabrik Sosor. Bau busuk yang harus dihirup itu baru satu hal, masih ada sederet perkara lain, termasuk lahan pertanian yang rusak akibat air, tanah dan udara yang tercemar, kulit yang menjadi gatal-gatal dan atap seng yang berlubang-lubang. Penduduk di sekitar sepanjang aliran Sungai Asahan juga ikut menderita. Masalahnya air Danau Toba yang digunakan Indorayon dalam proses produksi dialirkan kembali ke sana dengan kondisi sudah tercemar oleh bahan kimia. Padahal air itu mereka manfaatkan betul sehari-hari, termasuk untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Petaka yang lebih dahsyat terjadi setelah hutan pinus dan hutan alam konsesinya dibabati Indorayon. Pada periode 1988-1999 saja perusahaan ini menghasilkan sekitar 2 juta ton pulp dan rayon. Untuk itu perlu sedikitnya 10 juta kubik kayu. Lahan yang sudah gundul kemudian mereka tanami dengan eukaliptus, tumbuhan yang rakus air. Keanekaragaman hayati berganti dengan monokultur. Tentu saja ini melahirkan ekses yang luar biasa terhadap flora dan fauna. Kalaupun bukan punah, organisme ini merana. Kawanan monyet yang ratusan tahun berhabitat di hutan Sibaganding, Parapat umpamanya, sampai sekarang sebagian menjadi pengemis di pinggir jalan yang menanti sedekah dari penumpang kendaraan. Ada juga yang menjadi pencuri penjara di rumah-rumah, termasuk yang dalam kota. Sungai yang mengalir di Danau Toba 145 buah krisis serius. Kalau bukan kerontang, sebabnya daerah tangkapan air telah rusak. Kalau bukan hancur, hujan menjadi jarang. Alhasil permukaan danau terbesar di Asia Tenggara, terakhir terbesar di dunia sebagai danau kaldera, terus menurun. Pada periode Mei 1984 sampai Juni 1998 saja surut hingga 2,86 meter. 2,86 meter. Menurut Lapan, sekarang sudah jauh lebih parah. Pada sisi lain, longsor dan banjir bandang semakin membayang. Pada 7 Oktober 1987 misalnya, longsor terjadi 2 kali, selangnya 3 jam di Bukit Tampean, Kecamatan Selain. Akibatnya 18 orang tewas. Tanah amblas akibat
keserampangan pembukaan jalan yang menghubungkan selain dengan Desa Sianipar 1 dan 2, Natumika dan Dolok Jior oleh Indorayon. Giliran Bulu Silape yang longsor pada 25 November 1989 malam. Saat itu 13 orang kehilangan nyawa. Contoh kekinian dari banjir besar adalah yang terjadi di tengah kota turis Perapat pada Kamis 13 Mei 2021. Air bah menerjang dari atas bukit yang ternyata sudah digunduli sejak lama. Ditutup sementara. Rakyat bangkit melawan Indorayon yang menghancurkan hutan dan meracuni alam. Itu sudah berlangsung bahkan sejak 1987. Pada Juni sampai Agustus tahun ini, warga desa Sianipar 1 dan 2 serta Simanombak menyoal karena sawah mereka 15 hektar tertimbun. Inilah perlawanan rakyat yang pertama sekali secara masif. Desa Sigupa bergejolak sejak kepala desa dan 19 warga menyerahkan 52 hektar tanah ulayat kepada pemerintah Kabupaten Tapal Utara, diterima oleh Bupati Gustaf Sinaga pada Maret 1987. Indorayon menanami lahan ini dengan eukaliptus mulai penghujung 1988. Merasa dihianati, 10 inang-inang ibu-ibu lantas mencabuti tanaman itu dari ladangnya. Ternyata mereka kemudian diadili dan divonis. Setelah dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Pengadilan Tinggi Medan, 10 ibu pemberani mengajukan kasasi. Tak hanya itu, bersama penduduk Bule Silape, mereka mengadu ke Mendagri Rudini di Jakarta. Hasilnya pada 13 Oktober 1989, warga Sugapa menerima kembali tanahnya. Sejak itulah kasus Indorayon menasional. Perlawanan dari warga yang dirugikan korporasi yang menginduk ke Raja Garuda Mas terus meningkat seiring perjalanan waktu. Namun mereka direpresi oleh kekuatan yang hampir selalu melibatkan tentara dan polisi. Di tengah euforia reformasi pada 19 Maret 1999, Presiden B.J. Habibie yang mendapatkan masukan dari kawan-kawan dekatnya yang merupakan pendiri pengurus PDT menyatakan PT Inti Indorayon Utama ditutup sementara. Tentu saja warga senang. Mereka memaknainya sebagai kemenangan rakyat. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri resmi menjadi presiden dan wakil presiden sejak 20 Oktober 1999. Bersemi harapan rakyat banyak bahwa perusahaan yang sangat bermasalah itu akan tutup selamanya. Apalagi Menteri Lingkungan Hidup Seni Keraf nyata bersimpati ke mereka. Ternyata mereka harus kembali mengelus dada. Sidang kabinet yang dipimpin Wapres Megawati pada 10 Mei 2000 memutuskan bahwa rayon saja yang dihentikan, produksi pulp boleh jalan terus. 6 hari berselang, Menteri Perdagangan dan Industri Rini M.S. Suwandi mengizinkan korporasi beroperasi kembali. Keputusan ini seketika mengobarkan kemarahan masyarakat yang sudah sempat menjalani kehidupan tenang seperti sedia kala. Pergolakan berpuncak, korban kembali berjatuhan. Hermanto Sitorus tewas di bedil aparat keamanan 21 Juni 2000. Sebelumnya 23 November dalam aksi unjuk rasa 10.000 warga Toba Samosir, Panuju Manurung yang kehilangan nyawa. Pemuda yang baru meraih gelar insinyur elektro dari UKSW Salatiga disekap dan dianiaya karyawan Indorayon di pabrik mereka. Anarkisme TPL. Setelah berhenti 4 tahun sejak 19 Maret 1999 sampai 2003, Indorayon Inti Utama berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari 15 November 2000. Kembali menjalankan kegiatannya yang sangat eksesif. Ternyata mereka hanya berganti casing bungkus. Sejak bersebutan TPL, mereka memang tidak memproduksi rayon di pabrik sosor ladang. Yang mereka lakukan adalah mengirimkan pulp ke pabriknya di Cina untuk dirayonkan. Dari sana dan dari pabrik mereka di sejumlah negara. Serat panjang itu disalurkan ke industri tekstil, sepatu, dan tas global. Penggunaannya termasuk pemilik merek-merek paling top sedunia. TPL memuaskan lapar kayunya dengan cara legal maupun ilegal. Menanam kawasan hutan lindung yang berada dalam konsesinya, menanam di konsesinya yang sebenarnya berfungsi sebagai areal penggunaan lain APL. Maksudnya bukan kawasan hutan. Memanfaatkan pola perkebunan kayu rakyat PKR untuk menanam eukaliptus serta menebang kayu hutan alam jenis kulim dan kempas di dalam konsesinya. Itu adalah perbuatan ilegalnya. Hasil investigasi kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat KSPPM dan Aman di Toba dan jaringan kerja penyelamat hutan Riau Jikalah Hari
pada tanggal 2 sampai 16 Juni 2021 di Tele Habin Saran, Padang Sedempuan dan Air Raja memperlihatkan hal itu. Dalam meluaskan lahan eukaliptus mereka bisa melakukan segala cara. Pembenturan dengan masyarakat setempat pun terjadi. Ratusan hektar hutan kemenyaan mereka tebang di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan pada 2007. Alasannya tanah tersebut merupakan area konsesi mereka. Rakyat setempat bangkit melawan. Pada Juni 2009, perlawanan kembali muncul. Kali ini masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituuta, Kecamatan Polung, yang hutan kemenyaannya dirusak TPL yang menentang. Menggunakan pendekatan kekerasan sedari dulu disukai awak korporasi ini manakala bersetegang dengan masyarakat. Juga mengadu domba sesama warga adat Batak yang bertumpu pada Dalian Natulu pun terancam saat menghadapi penduduk desa Natumika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba pada 18 Mei 2021. Umpamanya rekaman video yang viral memperlihatkan bagaimana mereka menyerang, memukuli dan menganiaya warga dengan menggunakan kayu dan bambu. Akibatnya 12 orang luka-luka, nenek-nenek dan kakek-kakek termasuk yang berdarah-darah. Kasus yang mirip terjadi di Nagori, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun pada 17 September 2011. Menurut warga, puluhan pekerja TPL datang ke sana dan memprovokasi. Situasi lantas memanas. Pekerja perusahaan memukul anak berusia 3 tahun 6 bulan dan seorang warga dewasa. Ternyata korban dari pihak warga yang justru dituntut ke pengadilan. Mereka divonis bersalah, sedangkan penganiaya malah bebas. KSP Peng dan Aman Toba Batak mendampingi 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 kabupaten kawasan Danau Toba yang berkonflik dengan TPL. Total wilayah adat yang diklaim sepihak dengan konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar. Kasus yang mengemuka belakangan hari adalah pemenjaraan Sorbatua Sialagan oleh TPL. Pengadilan Negeri Simalungun menghukum ketua komunitas masyarakat adat Opu Ombak Sialagan itu 2 tahun penjara dan denda 1 miliar setelah didakwa membakar lahan dan menebangi pohon milik TPL. Tapi Pengadilan Tinggi Medan memvonis bebas warga hutan Dolok Permenangan, Kecamatan Dolok, Paribuan, Kabupaten Simalungun tersebut 17 Oktober 2024. Putusan itu ternyata dikuatkan oleh Mahkamah Agung 17 Juni 2025. Perkara terbaru adalah penyerangan kembali warga Sihaporas oleh TPL pada Senin 22 September 2025. Anggota masyarakat adat Batu Panuturan 33 orang luka parah kala itu. Rumah, posko dan sepeda motor mereka juga dibakar atau dirusak. Sihaporas berdarah menjadi pemicu kebangkitan para rohaniawan-rohaniawati Sumut untuk melawan korporasi yang didirikan dan dimiliki pengusaha asal Belawan Tan Kang Ho alias Sukanto Tanoto. Manipulasi laporan keuangan. Agak panjang sedikit. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita mau mencatatkan sejarah. Selama ini kita kata santainya 2-3 menit, tapi kali ini kita merekam jejak sejarah supaya generasi yang akan datang tahu tentang sejarah dari tahun 95 sampai sekarang. Jadi saya akan lanjutkan walaupun sedikit membosankan, tapi maknanya ini sangat berharga bagi generasi yang akan datang. Manipulasi laporan keuangan. PT Toba Pulp Lestari seperti yang disebut di laporan keuangannya tahun 2019 ini diumumkannya ke publik ternyata hanya menciptakan lapangan kerja 691 orang sebagai karyawan dan 486 orang sebagai mitra kerja, padahal lahan yang dimanfaatkan 270.000 hektar. Saat ini konsesinya sendiri sekitar 168.000 hektar. Nanti akan kita cermati. Sebegitu mereka lama mengeksploitasi kawasan Danau Toba 35 tahun, tapi laporan keuangan mereka itu merugi. Jadi sebenarnya TPL tidak ada kontribusinya untuk kawasan Danau Toba bahkan kepada negara ini. Justru menjadi beban bagi bangsa ini. Manipulasi laporan keuangan telah mereka lakukan dengan utang pajak 570.000 US dollar. Tentu mereka akan melanjutkan apabila ada laba akan dikurangi dengan kerugian, dan itu bisa beberapa tahun lagi tidak akan menghasilkan pajak apapun kepada negara.
Sementara itu sang pemilik perusahaan anak belawan itu yang tadinya cuma pemasok peralatan dan kebutuhan Pertamina setempat telah menjadi kaya raya dari kita semua. Dimulai dari kawasan Danau Toba, berekspansi ke Riau dan kawasan lain Indonesia di bawah kelompok Raja Garuda Mas. Dan ada yang menarik ketika saksi kunci Vincent yang melaporkan keuangannya karena ada manipulasi di pembukuan PT Agri, grupnya TPL. Dan ini perlu kita pelajari bersama, bagaimana selama ini TPL melakukan kejahatan finansial, bencana sosial. Akibat sepak terjang Indorayon, bencana sosial pun terjadi. Divide et impera pun mereka lakukan kepada kita semua. Sehingga relasi antar kita, adat istiadat kita pun tercobak-cabik dengan mereka. Kriminalisasi pun dilakukan terus-menerus dengan melibatkan aparat. Pejuang lingkungan hidup ditangkap dan dikriminalisasi, pejuang menjadi korban. Itulah yang terjadi di sana, di Sihaporas, Natumika, Sipituhuta. Begitu jolim. KSPPM dan Aman menjadi korban di sana, garda terdepan yang membela hak kita semua. KSPPM, YPDT, Bakumsu, dan Walhi tetap satu sikap, tutup TPL, kembalikan konsesinya kepada pemerintah. Dan yang paling menarik, mereka mendirikan Sukanto Tanoto Foundation. Jadi pasti di setiap kampus Tanoto Foundation memberi kontribusinya. Saya kira ITB saya pernah dengar, IPB pun, Undip pun saya lihat ada gedungnya. Dan suatu saat pun lembaga-lembaga mata pun akan mendapatkan bantuan untuk membungkam kita semua dengan memberinya 1 mengambil 1000. Ini soal bagaimana kita menghadapinya. Saya tadi membacakan saja sekilas dari tahun 95, tetapi kali ini menjadi persoalan yang serius yang akan kita bahas bersama. Apa manfaat TPL, dan itu yang akan kita bahas kali ini dalam percakapan ini. Tapi bukan hanya TPL, Aqua Farm yang pernah digugat oleh Yayasan Pencinta Danau Toba yang berubah menjadi Regal Spring. Saya sudah hitung itu, kapasitas produksinya 50.000 ton dengan saya cek di Amerika, cek langsung ke toko Regal Spring, 5,7 US dollar per pound, sehingga penjualan tilapia itu sekitar 700 juta US dollar setiap tahun. Andaikan air danau itu menjadi bahan baku 30%, kontribusinya 30%, itu sekitar 270 juta US dollar. Itu angka yang luar biasa. Apa yang dihasilkan bagi kawasan Danau Toba? Pencemarannya saja. Siapa yang berperan di sini? Pemerintah dan elit yang menjadi bagian dari kekuatan mengeksploitasi kawasan Danau Toba. Ada beberapa perusahaan lain yang menjadi sorotan kita, Algrindo, Inalum, dan ada PT Prima yang baru di Edairi. Itu juga menjadi perhatian Yayasan Pencinta Danau Toba. Dan inilah yang mau kita sampaikan kepada generasi Gen Z ke depan. Jadi pidato saya ini sengaja saya print, sengaja saya sampaikan, saya yakin sangat membosankan. Tetapi ketika dia membosankan, ada catatan yang kita wariskan. Dan ini akan kita sebarkan, menjadi legasi kepada semua generasi. Karena tanpa fakta dan data adalah sebuah retorika. Dasar kita menggugat dan menghentikan adalah
data dan fakta. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat mulia, peradaban orang Batak terancam karena ekologi mewariskan semuanya. Tanpa ekosistem relasi alam semesta, kita tidak akan hidup bahagia, tidak akan ada adat istiadat, tidak akan ada peradaban. Justru saya menyampaikan, kalau terjadi terus-menerus bandang banjir dan kerusakan kawasan Danau Toba, sama artinya dengan genosida di kawasan Danau Toba. Karena itu kita harus hentikan siapapun ada di belakangnya, tak terkecuali siapapun. Dan maka itu saya sampaikan, sekalipun Presiden Prabowo Subianto yang tidak tegas memberi perhatian ke kawasan Danau Toba, kita protes. Kita minta pemerintah jangan main-main dengan perjalanan hidup 30 tahun yang akan datang tidak terjaga. Saya sudah ke lapangan, saya melihat kerusakan luar biasa dan masif. Ada 10 titik yang bakal putus jalan, mulai dari Taput, dari Koting sampai Sibalanga. Ada 10 titik. Jadi Morita News sengaja ambil semua fakta di lapangan. Bayangkan kalau 10 titik itu putus, habis peradaban. Karena ala-ala berat pun tidak akan bisa melewati karena 2-3 jalan itu putus. Dan belum ada pertolongan yang berarti di lapangan. Walaupun kita sebut baik-baik saja dan sangat menyakitkan, dengan banjir bandang kita akan memperbelikan lumpur, itu sangat tidak tepat. Statement yang justru menyakiti hati kita, itulah kehadiran kita bersama untuk satu kata, demi keberlangsungan generasi yang akan datang. Kita ada di sini karena punya kesempatan, tetapi genji yang akan datang, kalau tidak kita hadir di sini untuk memperjuangkan mereka, mereka tidak akan punya kesempatan yang baik. Jadi pertemuan ini tentunya sangat terhormat dan sangat manusiawi. Bicara soal peradaban, bukan soal estetika dan narasi, bukan soal sains dan teknologi, tetapi soal manusia dan keberlangsungannya. Demikian dari saya, sedikit tendensius, karena keadaan di sana memang sangat memprihatinkan. Kita di sini tenang-tenang karena kita tidak melihat di sana luar biasa. Demikian dari saya, Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba.